Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tutorial uji multikolonialitas di SPSS dengan judul penelitian pengaruh jumlah usaha, investasi dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Barat. Dengan keterangan jumlah data sebanyak 75 dan variabel dependen Y tenaga kerja, variabel independen X1 jumlah usaha, variabel independen X2 nilai investasi, dan variabel independen X3 upah minimum. Selanjutnya kita masuk ke SPS, kemudian kita tekan variabel view dan kita tulis variabel independen Y-nya dan variabel dependen X1, X2, dan X3. Setelah itu kita tulis keterangan pada kolom tabel, Y-nya tenaga kerja, X1-nya jumlah usaha, X2 nilai investasi, dan X3 upah minimum. Kemudian kita ganti dengan scale, semuanya kita ubah dia ke scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Sebelum itu kita copy dulu data kita yang sudah ada. Kita setelah itu kita pilih menu analis, kita tekan registration linear, kemudian kita masukkan variabel dependen Y ke kolom dependen. Setelah itu kita masukkan variabel independen X1 ke kolom independen, X2-nya juga. Setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita centang collinearity diagnostic, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita tekan OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Setelah itu kita copy paste. Nah, ini tampilan data yang akan muncul. Jumlah usahanya 1,057, nilai investasi 1,0047, upah minimum sebesar 1,057. Dari hasil SPSS di atas dapat disimpulkan tidak terjadi gejala. Uji heterokodisitas dengan uji scatter plot. Pertama, kita buka SPS-nya. Kemudian kita tulis variabel Y, X1, X2, dan X2, X3. Kemudian kita tulis keterangan pada label Y.
usaha. Terus kita ganti dengan klik skill. Kemudian kita masukkan data variabel view-nya ke kolomnya. Setelah itu kita pilih menu analis, kemudian pilih registration linear, setelah itu kita masukkan variabel y ke kolom dependent dan variabel x ke kolom independent. Setelah itu kita pilih menu plot, kita masukkan, kita klik share sheet ke kolom Y, dan terus kita masukkan spread ke kolom X. Selanjutnya kita tekan continue, kemudian OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita copy, dari registration standard Z predicted value di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterogenesitas pada analisis pengaruh jumlah usaha investasi dan upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk ke uji ekstrapolasi dengan metode Darwin-Watson. Seperti biasa kita masukkan data-data kita terlebih dahulu ke variable view, kemudian kita masukkan data view, kita kembali ke Excel, kita copy, setelah itu kita pilih menu analis, kemudian kita pilih registration linear, kita masukkan variabel y ke kolom dependent dan x1 ke x1, x2, x3 ke kolom independent. Setelah itu kita pilih statistik, kita centang Darwin-Watson, kemudian klik continue, OK, maka akan keluar hasil seperti
ini. Setelah itu akan muncul tabel seperti model summary. Dari hasil output diketahui bahwa nilai D Darwin-Watson sebesar 1,26, sedangkan pada tabel Darwin-Watson diperoleh nilai DL sama dengan 1,5432 dan DU sama dengan 1,7092, maka D kurang dari DL 1,26 kurang dari 1,5432, maka dapat disimpulkan HO ditolak, terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas dengan menggunakan metode probability plot. Seperti biasa, kita masukkan data variabel bebas dan variabel terikat ke dalam SPSS. Kemudian kita masukkan data yang ada di Excel ke SPSS. Selanjutnya kita copy, pindahkan ke SPSS. Setelah itu kita pilih menu analis, kemudian kita pilih registration linear. Masukkan semua variabel bebas ke kolom independen dan masukkan variabel terikat ke kolom independen. Kemudian pilih plot. Kemudian kita centang normal probability. Kita klik continue, lalu oke. Maka akan keluar data seperti ini. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian data terdistribusi normal. Di mana di uji asumsi klasik ini ada uji multikolinearitas. Uji itu akan benar atau uji itu akan baik apabila tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedositas, tidak terjadi autokorelasi, dan di uji normalitas itu data harus berdistribusi normal.
Dan untuk mengatasi gejala asumsi klasik, yaitu yang pertama dengan cara transformasi semilog atau mentransformasikan salah satu data variabel, dan yang kedua transformasi double log, yaitu mentransformasikan semua variabel. Sekarang kita akan mempraktikkan di SPSS. Seperti biasa, kita masukkan semua variabel terikat maupun variabel bebas di variabel view. Kemudian labelnya kita beri keterangan, dan di dimensionnya kita klik sphere. Selanjutnya kita beralih ke data view, kita copy paste data yang di Excel ke SPSS. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, regression, linear, dan kita masukkan variabel terikat, yaitu minat nasabah, ke kolom dependen, dan semua variabel bebasnya ke kolom independen. Selanjutnya kita klik statistik tentang collinearity diagnostic dan Darwin-Watson, klik continue, kemudian di plot kita klik normal probability plot dan continue. Di save juga kita tekan unstandarized untuk menghasilkan residual 1, kemudian klik continue dan oke. Selanjutnya muncul data residual 1. Selanjutnya kita klik transport, compute variable. Selanjutnya kita akan membuat variabel terikatnya menjadi ln. Kemudian kita masukkan variabel y-nya, dan klik OK. Dan muncul Y pada data view-nya. Begitu juga dengan X1, X2, dan X3-nya. X1 kita masukkan, dan klik OK. Kemudian X2-nya juga kita transfer compute variable. Target variabelnya kita rubah dengan angka X2. Kemudian di ln-nya kita masukkan variabel kedua, dan klik OK. Dan yang terakhir X3, compute variabel, dan klik X3. Kita masukkan X3 dan klik OK. Maka muncul data seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil, atau kita akan melakukan uji apakah ada gejala atau tidak menggunakan transformasi semilog. Kita tekan analyze, regression, linear. Kita menggunakan semilog, berarti kita akan memasukkan variabel independennya, yaitu X1 ln, X2 ln, X3 ln ini ke independen, dan Y-nya seperti biasa minat nasabah. Kita masukkan semua, kemudian klik statistik, collinearity diagnostic, Darwin-Watson, continue, kemudian di plotnya juga kita masukkan S-receipt ke Y, dan kita tekan normal probability plot, klik continue, kemudian di save-nya kita klik unstandarized, dan continue dan OK. Maka muncul data seperti ini. Sekarang kita bandingkan data yang di SPSS dengan data yang kita miliki di dokumen. Apakah ada gejalanya atau tidak?
Tapi karena kita sudah melakukan uji seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan memang sudah tidak ada masalah pada uji ini pada judul penelitian pengaruh pelayanan, produk tabungan, dan bagi hasil, karena semuanya tidak ada masalah, tapi kita mempraktikkan bagaimana caranya apabila data kita memiliki gejala. Sekarang kita membandingkan. Ini data yang ada di dokumen, kita bandingkan dengan data yang di SPSS. Selanjutnya kita buka data yang di SPSS. Kita perhatikan koefisiennya. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita perhatikan bahwa nilai VIF semuanya berada di bawah 10. Itu berarti bahwa uji multikolinearitas ini atau menggunakan metode VIF ini tidak ada gejalanya. Selanjutnya yang kedua, yaitu uji heteroskedasitas menggunakan uji scatter plot. Kita lihat gambar di SPSS seperti gambar. Nah, ini menandakan titik-titik yang menyebar luas, berarti tidak ada gejala pada uji heteroskedasitas. Kemudian yang ketiga, uji autokorelasi. Kita lihat tabel model summary yang sudah kita lakukan di SPSS. Model summary-nya 1,648. Dan di dokumen ini yaitu 1,644. Itu berarti bahwa DL kurang dari D dan D kurang dari DU. Maka tidak ada gejala pada uji autokorelasi. Dan yang terakhir yaitu uji normalitas. Kita perhatikan di dokumen ini tidak ada gejala. Dan kita lihat kembali di SPSS. Kita lihat. Nah, dengan gambar yang sama berarti kita ketahui bahwa titik-titik ini menyebar sesuai dengan garis diagonal. Berarti tidak ada gejala pada uji normalitas.